Obrolan dalam kelambu mengungkap kehidupan rumah tangga yang dianggap tabu menjadi layak diperbincangkan. Ada pepatah mengatakan, mendung bukan berarti hujan, mencintai bukan berarti harus memiliki. Setidaknya, jadikanlah cinta itu jangan berubah menjadi benci. Selamat datang, selamat bertemu kembali bersama Jokowi Medan Channel. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang tamu yang sudah berpengalaman banyak dalam segala hal. Beliau ini sudah pernah mengalami hidup senang, juga pernah menjadi gelandangan. Pernah tidur di hotel berbintang 5, juga pernah tidur di kaki 5. Baik, kita panggilkan Bang Jun. Halo Bang Jun, selamat datang. Ya, silakan duduk Bang. Oke, apa kabarnya Bang? Horas bos. Iya. Ya gini, puji Tuhan Bang, kita kan lagi ada acara. Sebenarnya ini sebuah vlog ya. Cuman kita ambil sebuah tema untuk menghidupkan suasana dalam sebuah rumah tangga. Jadi kita akan memberikan tips dan trik untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Gini Bang, sebelum saya bertanya, ya, apa kegiatan sekarang Bang? Ada usaha kecil-kecilan lah bos, jualan ikan nih ya. Oke, ya. Oke, yang penting tetap semangat ya Bang. Oke Bang ya. Ini ada sebuah pertanyaan saya mau tanya sama Abang nih. Dulu kan Abang terkenal salah seorang penakluk wanita waktu masih muda ya. Tapi sekarang setahu saya cukup satu istri, dan itu yang membuat saya menjadi terinspirasi untuk memanggil Abang ke sini untuk ngobrol-ngobrol bersama teman-teman semua sahabat YouTube Jokowi Medan Channel. Saya ingin bertanya, apa sih caranya untuk membuat seseorang yang merupakan sudah menjadi mantan tetap selalu ingat dengan kita, tapi bukan karena benci, walaupun dia bukanlah jodoh kita. Iya. Setahu saya dulu Abang sudah cukup banyak pengalaman dalam hal ini, jadi saya persilakan Abang untuk berbincang-bincang dengan kita, dengan sahabat-sahabat kita, menceritakan pengalamannya di waktu masa lalu. Baik, oke, waktu dan tempat saya mengucapkan terima kasih buat Bang John ya telah mengundang saya dalam acara ini. Oke, kali ini saya akan bercerita pengalaman masa lalu, masih masa muda ya. Nah begini, yang pertama-tama kita harus mengerti dan kita harus tahu perempuan itu siapa. Tanpa itu kita tidak akan bisa memahami dia, karena perempuan adalah makhluk sensitif yang kebanyakan menggunakan bahasa hati, bahasa kalbu, bahasa jiwa. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan buat teman-teman semua, bagaimana caranya biar seorang perempuan, seorang wanita bisa bertekuk lutut di hadapan kita, walaupun nantinya dia bukanlah jodoh kita, tapi dia tidak akan membenci kita sampai kapanpun. Bahkan mungkin dia akan ingat selalu dengan kita, walaupun kita tidak lagi bersama dengan dia. Jadi begini buat teman-teman YouTube ya, mungkin juga teman-teman semua sudah pernah juga punya pengalaman, tapi ini saya akan berbagi dengan pengalaman saya sendiri. Dulu di waktu saya masih muda, di waktu umur 20-an, saya dikenal orang dengan tipe sosok pria yang tidak suka gonta-ganti pacar. Itu yang pertama ya, satu hal ya yang diingat ya. Saya tidak suka gonta-ganti pacar
apalagi punya pacar lebih dari satu. Jadi begini teman-teman, setiap saya berteman ataupun berpacaran dengan seorang gadis, seorang perempuan, saya akan berusaha, berupaya untuk mengambil hati dia, mengambil perhatian dia dengan cara menyayangi dia dan memahami dia. Nah, hal inilah yang membuat dia merasa nyaman di samping kita, dan inilah yang menurut pengetahuan saya ya, ketika seorang perempuan merasa nyaman di samping seorang pria ataupun teman laki-lakinya, maka apapun akan dia lakukan untuk temannya tersebut, untuk pacarnya tersebut. Dalam arti kata ya, pasrah lah ya. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan seorang perempuan terhadap kita. Maksudnya begini teman-teman, saya pernah berpacaran dengan seorang gadis. Sebenarnya waktu itu kami cocok ya, nyambung ngobrolnya, dan bahkan sempat menjalani hubungan hingga beberapa tahun ya. Tapi pada akhirnya harus berakhir karena ada satu hal yang membuat kita harus membuat keputusan untuk berpisah. Tapi saya yakin dengan perpisahan yang terjadi di antara kami tidak akan membuat dia untuk membenci saya. Bahkan saya yakin kalau dia akan selalu ingat dengan saya. Jadi begini, trik yang saya lakukan waktu itu, setiap saya berpacaran dengan seorang gadis ya, hal pertama sekali yang saya tanamkan dalam berhubungan, saya yang menanamkan sebuah kepercayaan. Selain ngobrol, jalan bareng, ada satu hal yang selalu saya lakukan pada setiap mantan saya. Tapi teman-teman, kalau mau mencoba hal ini harus bisa kontrol diri ya sebelumnya ya. Karena terus terang hal ini bisa dibilang ekstrim. Tapi sebanyak kita bisa menjaga hasrat kita, mengontrol diri kita, saya rasa hal ini teman-teman bisa coba. Jadi begini, setiap saya berpacaran dengan seseorang, saya selalu berusaha menyuruh atau meminta dia untuk membuka bajunya depan saya. Kenapa hal ini saya lakukan? Saya ingin membuktikan seberapa besar kepercayaan dia kepada saya, seberapa dalam rasa cinta dia kepada saya. Jadi mudah-mudahan memang setiap mantan saya pasti sudah semua pernah buka baju depan saya ya. Tapi ini satu hal yang teman-teman ingat ya, itu yang saya bilang tadi, harus bisa kontrol diri. Bukan berarti karena dia buka baju di depan kita maka kita akan melakukan hal-hal senonoh sama dia, merusak kehormatan dia. Ini selalu saya jaga betul ya. Kalau gitu si Buyung nggak naik ya bang? Sebagai laki-laki normal ya pasti naik lah bos. Iya naik, nggak mungkin tidak. Kalau nggak naik berarti nggak normal ya. Suatu ketika saya pernah mengajak mantan saya, ini salah seorang lah ya, saya ceritakan ya. Saya mengajak dia jalan-jalan ke Brastagi. Jadi intinya kami di sana selama 2 hari, berarti harus nginap ya, bermalam di sana, tidur di sebuah hotel. Dan di sana saya melakukan hal yang saya bilang tadi, membuka bajunya depan saya. Bagaimanapun dia akan merasa riskan, rasa malu, merasa sungkan sama kita karena kita belum suami dia. Tapi dengan cara kita meminta, ya dia lulu juga ya. Jadi begini teman-teman, pas waktu itu saya sudah berduaan sama dia di dalam sebuah kamar hotel ya. Saya suruh dia mandi, kemudian
lepas baju semua. Memang agak sulit waktu itu, tapi pada akhirnya dia menyerah juga dan dia sudah telanjang bulat depan saya. Tapi saya tidak melakukan apa-apa sama dia, teman-teman. Ini yang menjadi satu tanda tanya sama dia. Kenapa abang ini menyuruh saya buka baju tapi tidak melakukan hal yang dilarang ya? Ini saya selalu usahakan melakukannya, teman-teman. Saya selalu berusaha untuk menjaga kehormatan dia. Dan inilah yang membuat dia mungkin selamanya akan ingat dengan kita, teman-teman. Tapi kalau jumpa lagi sekarang ini mungkin dia akan malu ya. Dan udah pernah juga ketemu dengan salah satu mantan saya. Saya sudah berumah tangga, dia juga sudah berumah tangga. Gak sengaja ketemu gitu, ketemu di jalan ya. Ya saya lihat wajahnya merah merona atau gimana, nggak bisa saya ceritakan. Malu mungkin ya. Tapi bukan berarti dia malu karena benci sama kita. Dia pasti ingat waktu masa lalu kita tuh, pasti. Jadi inilah tips atau trik yang saya maksud untuk membuat seorang perempuan, seorang mantan bisa bertekuk lutut di hadapan kita, bisa percaya sepenuhnya kepada kita, tapi tidak akan pernah membenci kita walaupun pada akhirnya kita akan berpisah dengan dia. Jadi buat teman-teman juga semuanya, para lelaki, jangan pernah menyakiti hati perempuan, jangan pernah menyalahgunakan kepercayaan dia kepada kamu. Jadikanlah dia sebagai teman, sebagai sahabat, lindungilah dia agar dia juga bisa menyayangimu, mencintaimu sepenuh hati. Demikian tips dan trik yang saya bagikan buat teman-teman semua, dan saya juga berterima kasih buat abang kita ini yang telah mengundang saya dalam acara ini.